Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya boleh Selamat malam. sebelum Mbak ini sini, oh ya Mbak Ana ini, sebelum menjawab salam saya mau minta dulu untuk memperkenalkan singkat bagaimana kurikulum vintainya Mbak Ana sendiri. Silahkan. Selamat malam, Ibu. Perkenalkan, nama lengkap saya adalah Anastasia Sari Sinaga. Saya biasa disapa dengan Ana. Saya lahir di Kota Binjai, kota kecil di Sumatera Utara pada tanggal 31 Mei 1988. Saya menyelesaikan pendidikan S1 saya di bidang pendidikan bahasa Inggris dari Universitas HKBP Nomensen Medan pada tahun 2011, dan pada tahun 2013 saya menyelesaikan program S2 Magister Pendidikan Bahasa Inggris dari universitas yang sama, Universitas HKBP Nomensen Medan. Saat ini saya bekerja mengajar sebagai dosen di program studi pendidikan bahasa Inggris di Universitas Katolik Santo Thomas Medan, dan saya berencana untuk melanjutkan studi saya ke Stanford University Amerika Serikat dengan biaya LPDP. Semoga bisa mendapatkannya, Ibu. Baik, di sini Mbak Ana ini sangat luar biasa sekali ya. Saya benar-benar baru ketemu juga padahal dengan lulusan dari AKBP Nur Mansion University, iya ya, University Ya. Medan. Nah, di Universitas. Universitas Medan. Baik, Mbak Ana sendiri, sebelumnya saya itu sudah tertarik sekali sama work experience-nya nih, experience dari pekerjaan Mbak Ana sendiri. Boleh dijelaskan nggak dari pekerjaannya Mbak Ana ini apa sih? Ini lagi ngapa apa itu pekerjaannya itu apa? Kesibukannya apa? Sebelum sampai kepikiran mau ke Stanford ini. Ya, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Uh, saya adalah seorang dosen yang kegiatan rutin saya adalah mengajar mahasiswa. Karena masa pandemi ini, kegiatan mengajar dilaksanakan secara virtual. Demikian. Selain mengajar mata kuliah daily speaking, speaking for activities, creative reading, essay writing, seminar on language, curriculum and material development. Saya juga dipercayakan untuk menjadi dosen pembimbing skripsi, dosen penguji skripsi juga. Kemudian saya juga sehari-harinya melaksanakan kegiatan Tridharma perguruan tinggi, kegiatan Tridharma pendidikan tinggi, itu sudah pasti Ibu. Yang kedua adalah melakukan penelitian, karena saya di bidang pendidikan bahasa Inggris, maka yang saya tekuni adalah penelitian di bidang pendidikan bahasa Inggris, kemudian melakukan pengabdian kepada masyarakat berupa memberikan pelajaran bahasa Inggris gratis kepada anak-anak di tempat saya tinggal. Kemudian saya juga memberikan pelatihan TOEFL kepada mahasiswa seperti di STMIK Metodis Binjai. Demikian Ibu. Wah, Dan saya juga di tempat saya bekerja, saya juga menjadi UPM, Unit Penjamin Mutu, di program pendidikan bahasa Inggris. oke. Berarti nggak ada masalah sebenarnya ya. Saya sebenarnya kalau mau wawancara seperti ini tuh sebenarnya sudah sangat percuma dengan pengalaman yang ada di bidang akademik pun juga sudah bagus. Tapi pasti ada sesuatu yang menggelitik yang harus saya sampaikan kepada Mbak Ana ini adalah kalau pendidikannya sudah di luar kepala cara bagaimana untuk belajar dan lain sebagainya, bagaimana manajemen waktu dan belajar dengan segala apa itu namanya bentuk experience yang sudah Mbak Ana lakukan, bagaimana cara tinggal ketika kita berbeda. Mbak Ana kan saya lihat ini belum pernah jauh nih dari Medan. Ini jauh banget loh di Benar Amerika. sekali, Bu. Nah, bagaimana? Terus Iya. bagaimana caranya biar bisa merubah gaya hidup mengikuti dari situasi cuaca, kulturnya dan lain sebagainya yang ada di Amerika. Persiapannya apa? Ya, yang pertama sekali saya persiapkan adalah persiapan mental.
Artinya Bu, yang saya persiapkan adalah hati saya terlebih dahulu. Saya harus memiliki keteguhan hati untuk bisa meraih cita-cita saya sejak kecil. Saya ingin mengenyam pendidikan di luar negeri, khususnya negara di mana bahasa Inggris adalah bahasa utama yang dipergunakan di sana. Yang pertama sekali adalah keteguhan hati. Dalam artian pasti akan berbeda sekali kultur dan juga kebiasaan di Indonesia dengan di sana. Apapun yang terjadi, saya tidak boleh menyerah. Saya harus tetap bertahan pada impian saya, bertahan pada cita-cita saya. Nah, kemudian Bu, yang saya persiapkan adalah saya juga pernah mendengar dari testimoni dari yang pernah kuliah di luar negeri seperti di Inggris, di Australia ataupun di Amerika Serikat. Di sana tidak ada istilah yang namanya asisten rumah tangga. Semuanya dikerjakan sendiri. Nah, ketepatan sejak kecil saya adalah anak pertama di keluarga saya. Jadi dan saya juga suku Batak. Saya juga dari keluarga sederhana yang kedua orang tua saya, karena saya anak pertama, pastinya kedua orang tua saya sangat beradaptasi dengan keuangan, jadi tidak tidak pernah mengenal adanya asisten rumah tangga. Jadi karena saya juga anak perempuan, anak pertama di rumah, saya punya 4 orang adik, jadi kedua orang tua saya, khususnya ibu saya, sejak saya kecil sudah membiasakan saya untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Mulai dari yang paling kecil seperti menyapu, kemudian menyapu lantai, mengepel lantai, menyapu halaman rumah, hingga saya semakin besar, semakin dewasa, ibu saya mulai mengajarkan memasak, mencuci, menyetrika, dan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Karena ibu saya juga berpesan, anakku, putriku, setinggi apapun nanti gelarmu, sebanyak apapun nanti gelar di depan dan di belakang namamu, setinggi apapun nanti pendidikanmu, dan juga setinggi apapun nanti jabatanmu, ketika engkau menikah, engkau adalah ibu rumah tangga, dan engkau harus mengetahui bagaimana mengerjakan pekerjaan rumah tangga, khususnya memasak. Itu pesan ibu saya. Jadi khusus untuk manajemen waktu antara pekerjaan yang di kantor ataupun di kampus dengan di rumah, sejauh ini dapat saya katakan sudah dapat saya handle dengan baik, Ibu. Baik, terima kasih Mbak Ana. Jawabannya sangat akurat, tajam, terpercaya. Baik, Terima kasih, eh, Ibu. nah di sini saya sudah lihat dari semua hasil research-nya ya. Ini research yang dilakukan Mbak Ana sendiri. Nah, ini ada beberapa yang menurut saya sangat bagus ya. Mulai dari improving student reading competition ya. Di sini apa Iya. tuh namanya? Di sini saya semakin yakin. Berarti Mbak Ana ini sudah bukan sesuatu hal yang baru mengenai bagaimana cara belajar, bagaimana cara meneliti, bagaimana cara bereksperimen dengan ilmu itu. Nah, namun saya ingin menanyakan, seberapa pentingnya sih Indonesia bagi Mbak Ana? Nah, bagi saya Indonesia amat sangat penting. Mengapa saya katakan demikian? Saya lahir di Indonesia, Indonesia adalah ibu pertiwi, ya Indonesia amat sangat penting. Adapun niat saya untuk melanjutkan studi ke luar negeri, dalam hal ini Amerika Serikat, bukan berarti saya hendak mengatakan bahwasanya Indonesia kurang baik dalam hal pendidikan. Tidak sama sekali. Itu murni adalah saya ingin keluar, membuktikan kepada diri saya sendiri, khususnya pertama sekali membuktikan kepada diri saya sendiri dan juga kepada dunia luar, bahwasanya Indonesia punya generasi muda yang bisa berkompetisi di kancah internasional. Demikian, Ibu. Baik. Nah, sebuah cinta, sebuah rasa kagum tidak ada apa-apanya tanpa dibuktikan. Ketika nanti Mbak Ana di sana, di Amerika, sudah bisa mengenyam pendidikan seperti mahasiswa lainnya, apa buktinya kecintaan itu? Apa yang bisa diberitahu pada dunia? Ini loh Indonesia saya yang saya banggakan. Nah, pertama sekali Bu, ketika saya nanti telah sampai di sana, ketika nanti ada yang bertanya kepada saya, kebangsaan saya, dengan sangat pasti, dengan sangat yakin dan penuh rasa bangga, saya akan berkata, I am Indonesian. Demikian Bu. Jadi
ketika saya memperkenalkan diri, Ibu atau Miss warga negara apa, dengan pasti tidak ada keraguan sama sekali, I am Indonesian. Itu yang pertama, Ibu. Kemudian ketika nanti ada yang bertanya Indonesia itu seperti apa, saya akan berkata Indonesia adalah negara yang sangat indah, Indonesia negara yang penuh dengan keanekaragaman. Di sini ada beragam suku, ras, dan budaya, tetapi kami bisa kami bisa hidup dengan penuh kedamaian, dengan toleransi, dan juga saling mengasihi. Untuk itu, Bu, kemudian yang bisa saya perkenalkan terhadap dunia luar adalah nanti ketika saya sudah sampai di Amerika Serikat dari Indonesia, saya akan membawa beberapa baju batik nanti ketika kuliah, dan cuacanya tentunya memungkinkan, saya akan ketika kuliah saya akan memakai pakaian batik. Demikian, Ibu. Dan kemudian kalau nanti di sana ada festival perkumpulan mahasiswa Indonesia, saya akan ikut dalam organisasi tersebut, dan jika diminta untuk menampilkan budaya Indonesia dari suku Batak Toba, saya tidak akan berpikir dua kali untuk ikut dan menampilkan budaya. Dalam hal ini karena saya adalah Batak Toba, saya akan menampilkan budaya Batak Toba yang menjadi bagian dari Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan, Ibu. Wah, benar-benar sederhana tapi menggigit jawabannya ya. Bagus sekali. Nah, Ya, Bu. setelah itu saya mau bertanya satu lagi nih, ya Mbak Ana ya. Menurut Mbak Ana sendiri, ya, kenapa kami harus memilih Mbak Ana dari sekian banyak orang yang layak dipilih? Kenapa harus Mbak Ana yang kami pilih? Ya, terima kasih banyak, Ibu. Alasan pertama adalah karena niat, Bu. Niat saya untuk melanjutkan kuliah adalah bukan untuk diri saya sendiri, tapi saya memiliki mimpi ketika saya nanti sudah menyelesaikan studi saya dari Amerika Serikat, ilmu pengetahuan, skill, pengalaman yang saya terima selama belajar di sana, saya akan kembali lagi ke Indonesia, saya akan kembali lagi mengabdi di tempat saya bekerja, mengajarkan mahasiswa-mahasiswi saya atau anak-anak yang seperti yang saya katakan tadi, Bu, di dalam pengabdian pada masyarakat yang saya lakukan, saya fokus mengajar anak-anak di kampung saya, di tempat saya tinggal, bahasa Inggris. Memang sangat sederhana, Bu, bagaimana mereka memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris, demikian. Kemudian mengajari mereka kosakata bahasa Inggris, kemudian skill yang lain, itu nanti dengan hadirnya saya di tengah-tengah mereka, saya berharap mereka berani untuk bermimpi, mereka berani untuk bermimpi, mereka berani untuk berjuang. Oh, ternyata ada sosok nyata bahwasanya selama kita mempunyai yang tulus dan juga diikuti dengan doa, ikhtiar yang sungguh, pasti bisa mewujudkan mimpi-mimpi kita. Dan kemudian jangan hanya disimpan pada diri kita sendiri, tetapi dibagikan juga ke orang lain, sehingga kebaikan itu tidak henti pada kita, tapi bisa dilanjutkan lagi, Mbak, sehingga semakin banyak orang yang bisa merasakan kebaikan itu. Mulanya dari satu orang, tetapi karena disalurkan, kemudian karena disalurkan itu jadinya menjadi kemana-mana, dalam artian jadi meluas dan setiap orang bisa merasakannya, begitu, Mbak. Begitu, Bu. Jadi saya katakan saya berani untuk melamar beasiswa LPDP ini dimulai dengan niat, Ibu, niat yang tulus. Demikian untuk nanti kelak bisa berbagi sehingga hidup saya bermanfaat bagi banyak orang. Demikian, Bu. Baik. Terakhir ya Mbak Ana, mohon maaf saya tadi bilang terakhir, tapi ini beneran terakhir. Nih, saya penasaran sekali. Tadi bilang ingin pulang ke Indonesia. Seandainya ini, ya, Mbak Ana ini saya lihat dari semuanya begitu sangat luar biasa. Bukan hanya berprestasi, tapi juga rasa pedulinya sangat bagus. Lalu, tiba-tiba di Amerika tentu saja banyak sekali tawaran pekerjaan bagi orang yang luar biasa seperti Mbak Ana ini. Tawaran pekerjaan itu tidak hanya diimbangi dengan jabatan yang bagus, Mbak Ana. Tentu saja dengan uang, tentu saja dengan impian-impian yang menyilaukan mata. Yang mungkin ketika Mbak Ana pulang di Indonesia, tidak akan sama yang didapat. Apa yang akan Mbak Ana lakukan?
Terima kasih Bu untuk pertanyaan dari Ibu. Jawaban saya adalah saya akan tetap memilih untuk pulang ke Indonesia, menetap di Indonesia karena seperti yang sudah saya katakan tadi, Indonesia adalah rumah saya sendiri. Sebaik-baiknya tempat di luar, tempat yang terbaik dan ternyaman adalah diri. Demikian juga Bu, senyaman-nyamannya di negeri orang, jauh lebih nyaman, lebih bahagia, lebih damai di negara sendiri. Demikian Bu. Dan juga kebahagiaan itu tidak semata-mata hanya diukur dengan uang ataupun materi yang mungkin kalau saya mah di Amerika Serikat akan jauh lebih banyak daripada di Indonesia, tetapi seperti saya pegang ada satu kata bijak menyatakan bahwasanya sebaik-baiknya manusia adalah ia yang bermanfaat bagi sesamanya. Jadi saya akan tetap memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan juga semoga tangan saya, kembalinya saya dari negara Paman Sam kembali ke Indonesia bisa membuat anak-anak ataupun mahasiswa saya bisa berani untuk bermimpi dan sehingga semakin banyak nanti anak-anak negeri ini yang membangun Indonesia. Wah, luar biasa sekali. Baik, Mbak Ana, ini beberapa wawancara yang begitu sangat singkat, padat, tapi benar-benar menggigit jawabannya. Saya suka sekali. Semoga nanti pada rapatnya kami, tim dari LPDP ini bisa melihat dari sisi Mbak Ana. Ini tadi yang dijawab semuanya. Dan saya rasa saya bangga menjadi Indonesia yang memiliki generasi muda seperti Mbak Ana. Semoga mimpinya bisa tercapai, sehingga nanti bisa benar-benar sekolah di Amerika yang diimpi-impikan, dan tentu saja dengan dibarengi lolosnya LPDP-nya. Oke, baik Mbak Ana, kita tutup untuk hari ini. Terima kasih sekali untuk malam ini wawancara kita. Semoga hasilnya baik. Amin, terima kasih banyak Bu. Baik, Assalamualaikum. Selamat malam Mbak Ana.